Sampainya di tempat Museum Sumpah Pemuda, yaitu dulu tempat tinggal Tionghoa Sekong Beliong yang dijadikan kos-kosan mahasiswa dari Stovia. Di salah satu kos digunakan untuk mendengar radio untuk mengetahui informasi. Pada tahun 1925, Kongres Pemuda II menjadi tempat base camp untuk rapat terakhir pada tanggal 28 Oktober. Di sini juga terdapat koleksi-koleksi dari Museum Sumpah Pemuda seperti motor Vespa dan juga yang lain-lainnya. Jadi Museum Sumpah Pemuda yaitu tempat saksi dari solidaritas keberagaman unitas para pemuda. Kongres Pemuda berlangsung selama 2 hari 3 malam, yaitu tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Tempatnya di 3 tempat, yaitu Lapangan Benteng, Medan Merdeka Utara, dan di Gedung Klub Indonesia. Nah, di sini terdapat biola asli dari W.R. Supratman yang digunakan untuk mendengarkan lagu Indonesia pertama kali setelah 40 tahun. Jadi lagu Indonesia Raya baru disebarkan lewat koran Sinko kira-kira 90 tahun lalu, namun masih bisa dimainkan. Fakta lagu W.R. Supratman dan lagu Indonesia Raya: setelah lagu Indonesia Raya pertama kali didengar, banyak sambutan dari pemuda-pemuda direkam. Namun saat lagu Indonesia Raya mulai populer, tahun 1929, lagu Indonesia Raya dilarang dinyanyikan dan siapa yang menyanyikannya akan dipenjara. Lagu Indonesia Raya juga membentuk rasa persatuan dan kesatuan pemuda, dinyanyikan kembali pada tahun 1944. Selanjutnya di halaman belakang museum ini terdapat monumen dari Persatuan Pemuda yang berbentuk seperti kepalan tangan, dan juga ada sejarah perjuangan pemuda. Di sini ada pengurusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Di ruangan ini terdapat miniatur dari Kongres Pemuda II dan diorama yang sedikit lebih besar dari Kongres Pemuda II. Selanjutnya disambut oleh diorama yang memperlihatkan kegiatan diskusi para pelajar. Ruangan ini telah dilengkapi oleh sejarah-sejarah Batavia pada tahun 1920-an, lalu juga ada sejarah-sejarah sejak dulu. Selanjutnya ruangan ini ada beberapa penjelasan-penjelasan atau sejarah-sejarah dari organisasi pemuda sebelumnya adanya Sumpah Pemuda. Ada Jong Islamiyeten, Pemuda Kaum Betawi, Jong Java, dan Jong Sumatera Bon. Selanjutnya ruangan ini menjelaskan mengenai sejarah Kongres Pemuda pertama. Sampai di tempat Museum Kebangkitan Nasional. Sebelum menjadi museum, tempat ini merupakan Sekolah Kedokteran Stovia atau Sekolah Kedokteran Bumi Putra atau khusus siswa-siswa Bumi Putra. Kenapa dijadikan museum? Karena didirikan oleh organisasi Budi Utomo, yaitu organisasi yang mempengaruhi semangat nasionalisme. Budi Utomo didirikan oleh siswa-siswa Stovia tanggal 20 Mei 1908. Nah, ini terdapat kelas Stovia tanpa sekat atau pintu jendela, dan siswa laki-laki semua karena hanya anak laki-laki yang boleh menempuh pendidikan pada saat itu. Tahun 1912, baru ada satu perempuan pertama yang beruntung untuk bersekolah di Stovia, yaitu Mario Thomas. Pelajar Stovia sebagian besar dari Pulau Jawa. Tidak hanya Budi Utomo, namun siswa-siswa Stovia juga banyak yang terlibat dalam politik. Tidak hanya mencetak di bidang kesehatan, tapi juga di bidang pergerakan nasional. Terdapat patung-patung pendiri Budi Utomo. Kesembilan tokoh tersebut yaitu Sutomo, Muhammad Soleh, Muhammad Sulaiman, Gunawan Mangunkusumo, Gondo Suwarno, R. Angka Projosodirjo, Mas Gombrek, Suwarno, dan Surji Tirtonegoro. Ini adalah asrama pelajar siswa Stovia, juga sebagai tempat berdiskusi tentang kebangsaan di luar jam sekolah, memanfaatkan waktu untuk membahas bangsanya yang tertindas.
Ini ruang praktek anatomi, tempat didirikannya organisasi Budi Utomo dari daerah manapun berkumpul menyuarakan semangat kebangkitan nasional, bersatu dari berbagai etnis, bersatu untuk semangat kebangkitan nasional yang kemudian mengutus 9 pendiri Budi Utomo. Sampainya di Museum Proklamasi, yaitu yang pertama ruang pertemuan. Ruang ini merupakan tempat peristiwa sejarah pertama dalam peristiwa perumusan naskah proklamasi. Di ruang inilah Laksamana Maheda menerima kedatangan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kedua, ada ruang perumusan. Ruang ini merupakan tempat dirumuskannya naskah proklamasi. Hari pukul 03 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo memasuki ruang ini untuk merumuskan konsep naskah proklamasi. Selanjutnya ada ruang pengetikan. Setelah persetujuan dari hadirin, Insinyur Soekarno meminta Sayuti Malik untuk mengetik naskah proklamasi. Sayuti Malik mengetik naskah proklamasi di bawah tangga ditemani oleh BM Dia. Lalu ada ruang pengesahan. Ruang ini merupakan tempat disetujuinya konsep naskah proklamasi oleh seluruh hadirin yang datang, kurang lebih 40-50 orang. Serta di ruangan inilah tempat disahkannya naskah proklamasi yang ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Peristiwa ini berlangsung menjelang subuh pada Jumat 17 Agustus 1945 bertepatan pada bulan suci Ramadan.